Sugeng Siang Rahayu dari Timur Bengawan. Pada malam hari kemarin dapat pertanyaan dari Del Kumandel Gendewawati tentang apa itu sebenarnya spiritual. Kenapa yang selalu bilang dari kedangkalan spiritualnya yang menjelaskan kepada Del Kumandel Gendewawati bahwa spiritual itu artinya, kenapa yang bilang dangkal? Karena spiritual itu dalam. Menurut kedangkalan spiritual Eyang, sekali lagi menurut kedangkalan spiritual Eyang, bahwa spiritual itu suatu kekayaan intelektual untuk mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi tidak hanya yang mati saja yang dipelajari, tetapi juga tentang makhluk hidup. Dan yang kedua, menurut Eyang, spiritual itu lebih memahami tentang eksistensi keberadaan Sang Maha. Jadi keberadaan Sang Maha itu dipahami melalui nature, melalui alam, melalui makhluk hidup. Jadi tidak hanya makhluk yang sudah meninggal secara ngoib itu tadi, ataupun makhluk yang masih aktif. Karena nanti ketika orang ini sudah tidak ada, akan menjadi hantu juga. Kita ini adalah hantu yang mempunyai raga, karena raga pemberian orang tua. Dan nur cahaya atau roh itu pemberian Sang Pencipta, Sang Maha. Kita hidup dengan jiwa, maka milik kita pribadi adalah jiwa. Nah, spiritual itu menurut kedangkalan spiritualnya Eyang itu tentang kesadaran, tentang jiwa. Kesadaran jiwa ini kesadaran tentang ego. Karena kita hidup di alam dualisme, ya, alam dua, ada baik, ada buruk, ada kaya, ada miskin, dan sebagainya. Nah, disitulah permainan-permainan yang harus kita sadari, kita koreksi, supaya kita tidak mempunyai ego. Nah, wujud lakuning urip, ketika orang berperilaku dalam kehidupan dan tidak ada wujudnya, itu sama saja, ya, karena dia berpihak dalam suatu keterbatasan, ketidakmampuan. Nah, untuk menuju kemampuan, ke hal materi, kita harus samadhi, meditasi, mengenal spiritual kita, mengenal jiwa kita. Tetapi ketika puncak dari spiritual dan materi itu bisa kita nikmati, janganlah kita terperosok dalam dunia kematerian, karena itu meninggikan ego. Orang bicara tentang ego, ya. Jadi kalau kita sudah materi, punya banyak materi, kita harus tahu bahwa kita hidup di dualisme, dua alam, di mana ada baik dan buruk, di mana ada kaya dan semiskin, di mana ada hitam dan putih, dan sebagainya. Nah, spiritual itu ada di tengah-tengahnya, natural, netral. Jadi tidak hanya berkata-kata, menghasilkan kata-kata, menanam kata-kata, dan akhirnya hanya berkata-kata. Nah, membicarakan masalah ego, alangkah lebih baiknya jika kita samadhi, fokus kepada kesadaran spiritual kita, supaya kita bisa membedakan, ya, manakah ego kita yang sebenarnya. Yang selalu ngasih wejangan, ngasih nasihat, ya, ini juga ego, ya, pengen didengar dan sebagainya. Apakah wah dengan yang berkata-kata ini, apakah yang benar? Tidak. Jadi jangan dipercaya, ya. Jangan dipercaya, karena dari kedangkalan spiritual ya. Nah, observasi dong. Jangan kita menuding orang lain, oh egonya besar dan sebagainya, padahal kita tidak pernah observasi. Nah, observasi ego itu berdasarkan
berdasarkan pengalaman. Kalau hanya berkata-kata, mustahil. Pengalaman, kamu langsung terjun ke dalam dunia pengalaman tentang kehidupan. Disitulah kamu mengobservasi dirimu sendiri, karena tidak bisa nih kamu bilang bahwa aku yang benar ketika kamu tidak bercermin pada dirimu sendiri. Dan praktek langsung terjun berpengalaman di dalam kehidupan. Nah, ketika kita sudah pengalaman dalam dunia kehidupan dan mengobservasi tentang ego kita, itu belum cukup. Masih harus kita rendahkan lagi dalam titik kerendahan yang paling rendah. Ketika engkau punya materi yang banyak, rendahkanlah itu. Ya. Jadi jangan, ketika engkau punya ilmu yang tinggi, jangan jumawa. Ya. Ketika engkau punya materi yang banyak, jangan sombong. Rendahkan pada titik kerendahan yang paling rendah. Ketika engkau bisa mencapai titik yang paling rendah, maka engkau bisa menampilkan welas asih itu tadi, cinta kasih, ya, yang murni. Jadi bagaimana orang akan mencapai spiritualitasnya ketika omongannya tidak sesuai dengan kenyataan, karena dia belum mempraktekannya, belum pengalaman, ya, belum bisa mencari, mengobservasi tentang dirinya, bahkan belum bisa meletakkan dirinya pada titik terendah, sehingga di dalam titik terendah itu bisa menampilkan, mewujudkan apa yang namanya kenyataan. Jadi tidak mudah menjadi spiritual asal ngomong aja, yaitu tadi berkata-kata, menanam kata-kata, dan akhirnya hanya berkata-kata, halusinasi. Nah, menurut Eyang, begitulah sang kesatrio dalam pertapaannya. Karena menjadi sang kesatrio itu bukan namanya yang berat, tapi kedudukannya yang berat. Kedudukan itu, kursi panas itu, ketika ditempati siapa saja, orang baik apa aja, ketika menduduki kursi panas itu, dia akan berubah. Karena apa? Egonya. Tetapi sang kesatrio karena sudah berobservasi, sudah bisa meletakkan egonya dalam titik yang paling rendah. Dalam observasi itu pastilah dia bukan orang yang miskin. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kemiskinan, lalu menjadi orang yang berkecukupan. Ketika berkecukupan, dia rendahkan lagi egonya dalam titik yang paling rendah, sehingga dia mengobservasi dirinya sendiri dan mampu menonjolkan apa artinya welas asih. Itulah makanya jangan asal bilang del kumandel bahwa oh ini ego, orang ini ego, orang itu ego, tapi saya tidak punya ego dan saya layak menjadi seorang pamomong karena saya tidak mempunyai ego. Nonsen. Ketika engkau tidak mempunyai ego, tunjukkan dulu perilakumu ada wujudnya. Ketika ada wujudnya, observasi dirimu. Setelah mengobservasi, menaruh cermin di depan wajahmu, lalu turunkan ke dalam pangkal yang paling dasar ujung. Dan ketika engkau berada di dalam ujung pangkal yang paling dasar, maka engkau bisa mempresentasikan apa itu welas asih, bukan ego, bukan hanya berkata-kata. Rahayu.